Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya di dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Dan jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, dan jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan oleh Tuhan. Selamat malam bagi kita semuanya. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati kita. 5 menit bersama dengan firman. Sebelumnya mari kita berdoa. Biarkan kekuatan firman menyertai kami. Kemuliaan-Mu terus ada dalam hidup kami, dalam situasi dan kondisi apapun. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membaca dalam Yohanes 17 ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Puji nama Tuhan. Jadi bagi Yesus salib itu, yang pertama, salib itu adalah kemuliaan. Sebagai pengikut Kristus, kita tahu bagaimana Yesus mati di kayu salib karena kasih yang begitu luar biasa yang dianugerahkan kepada kita. Dia turun dari surga yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan tak terlukiskan itu. Tetapi saya mau katakan kepada kita, dia rela meninggalkan itu demi saya dan saudara, demi kita semua, demi manusia, supaya manusia tidak terhilang, tapi kembali dipulihkan kepada Bapa di surga. Karena setan sudah menipu manusia. Itu sebabnya dia harus menjalani jalan salib itu. Dan Alkitab mengatakan sebagai pengikut Kristus, ketika kita mau mengatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus, kita harus rela mengikut salib itu. Itu adalah alat kemuliaan Tuhan bagi kita. Dan itu kita harus pikul salib kita tiap-tiap hari. Jangan menderita karena kita mencuri, membunuh, atau melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi karena nama Yesus, kita dianiaya, kita disalah mengerti, tidak mengapa. Atau dihambat-hambat untuk beribadah, tidak mengapa. Selama iman kita masih terus mau memikul salib Tuhan itu, saya yakin dan percaya kemuliaan Tuhan akan nyata. Itu sebabnya dikatakan oleh Petrus, kalau kita sedang menderita, kemuliaan Tuhan sedang ada padamu. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Tidak semua orang mau rela menderita. Tidak semua orang rela dengan tulus ikhlas mau menderita memikul salibnya. Tetapi saya mau katakan, tidak ada salib, tidak ada mahkota. Tidak ada salib, tidak ada kemuliaan Tuhan. Dan doa dan harapan saya, biarkan kita rela memikul salib kita. Kalau Yesus saja rela memikul salibnya hanya untuk menyelamatkan saya dan saudara, kita tidak perlu lagi berada di kayu salib itu. Tapi kita harus memikul salib kita tiap-tiap hari. Bisa masalah, bisa kesukaran, bisa aniaya, bisa penderitaan, dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan, Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Yang kedua, kepatuhannya kepada Bapa adalah kemuliaannya. Jadi bagi Yesus, kepatuhan kepada Bapa itu adalah kemuliaannya. Kalau kita sebagai orang percaya kepada Bapa, kepada Yesus Kristus, ketaatan harus menjadi bagian utama dari hidup kita. Biarlah kita hidup dalam ketaatan yang sungguh. Tidak ada tawar-menawar dalam ketaatan kepada Tuhan. Kalau kita melihat, seringkali saya mau katakan kepada kita, bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel menghadapi kehidupan mereka yang suram itu. Tapi karena ketaatan kepada mereka telah mengambil sikap hati untuk terus mengikut Tuhan. Kepatuhan kepada Allah tidak bisa diganti dengan kedudukan apapun. Ketaatan kepada Allah tidak bisa diganti dengan wanita cantik, dengan seks, dengan narkoba, dengan apapun. Tidak akan pernah bisa. Karena kepatuhan akan membawa kesejahteraan bagi hatimu.
ketentraman bagi jiwamu, ketenangan bagi jiwamu. Dan itulah sebabnya sebagai orang-orang percaya, mari kita taat kepada Tuhan. Mari kita taat hanya kepada Dia. Bayangkan, diberi kesempatan untuk hidup Sadrak, Mesak, Abednego supaya tidak melewati dapur api itu. Tapi mereka memilih untuk mengambil dapur api itu daripada harus melanggar kehendak Allah. Mereka belajar karena mereka telah berikhtiar kepada Allah untuk selama hidup mereka mau taat kepada Allah. Dan pada akhirnya kita tahu mereka mengalami kemenangan. Mereka diselamatkan oleh Tuhan. Dan bahkan Nebukadnezar mengakui kebesaran Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Allah kita adalah Allah yang tidak membalas dengan cara-cara kita. Tapi saya mau katakan kepada kita, siapapun Anda yang suka mengenai umat Tuhan, siapapun Anda yang suka mengganggu orang-orang beribadah, pembalasan memang bukan hak kami. Tapi kalau Dia datang membalas, itu sangat menyakitkan. Allah tidak pernah mengajar, kalau Allah dalam Yesus Kristus tidak pernah mengajar umatnya untuk menganiaya orang. Bahkan diajari untuk berdoa bagi orang-orang yang menganiaya. Kasihi musuhmu. Itu ajaran yang sangat luar biasa. Dan kita harus penuh dengan kepatuhan, penuh dengan ketaatan untuk melakukan itu. Jangan membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu kita harus taat. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak, selainnya adalah dosa. Taat. Apa saja yang ingin kau lakukan bagi orang lain, lakukanlah demikian juga kepada mereka. Hukum positif, di mana kita mengambil inisiatif. Kalau engkau mau dikasihi, kasih orang lain. Kalau engkau mau dicubit, cubit orang lain. Tapi Tuhan tidak mengajar itu untuk kita mencubit orang lain, tapi untuk mengasihi. Karena itu hukum yang pertama dan terutama. Mengasihi Allah itu. Ketika kita mengasihi Allah, saya yakin dan percaya kita bisa mengasihi sama kita. Lalu yang ketiga, kasihnya adalah kemuliaannya. Karena kasih Dia rela mati di kayu salib. Dan saya mau katakan kepada kita, dan inilah yang Tuhan berikan kepada kita, salib, kepatuhan, kasih. Itu harus menjadi bagian kehidupan kita, bagian kehidupan orang-orang percaya. Tidak boleh satu pun kurang dari hidup kita. Jadi ketika Tuhan katakan pikul salibmu, ya Tuhan, patuh. Taat kepada firman-Ku, ya Tuhan, patuh. Kasih musuhmu, ya Tuhan, patuh. Tapi tidak semudah kita berkata-kata. Tapi saya mau katakan dengan kekuatan Roh Kudus yang dianugerahkan oleh Yesus kepada kita, akan mampu melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Yesus memberi kemuliaan kepada orang-orang percaya. Terimalah kemuliaannya itu. Dan ingatlah, kemuliaannya itu sangat berharga. Salib, kepatuhan, kasih, itu menjadi bagian dari orang-orang percaya yang membawa kemuliaan bagi Kristus Yesus. Apa saja yang kamu perbuat dan lakukan, lakukanlah bagi kemuliaan Yesus Kristus. Kalau engkau memikul salibmu, engkau patuh, engkau mengasihi, lakukan karena engkau mau memberikan kemuliaan kepada Yesus Kristus. Dan kemuliaan yang sudah diberikan kepada kita, mari kita berikan kembali kepada Yesus selama ada kita hidup di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya Allah yang hidup, Allah yang besar, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan terus menyatakan kasih-Mu, ketaatan-Mu, salib-Mu bagi kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat kita istirahat. Kalau suara saya kurang lantang
karena memang masih berat. Haleluya. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita. Amin. Mantap, mantap, mantap.